Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jaka Nugraha, NPM 2011-03-0215, kelas E, semester 2, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Ahmad Saifullah, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf al-Umawi al-Quraisy. Pada masa jahiliyah beliau dipanggil dengan Abu Amr, dan pada masa Islam julukannya kunyah adalah Abu Abdillah, dan beliau digelari dengan sebutan Zunnuraini dikarenakan menikahi dua putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Utsman memang terlahir dari saudagar yang sejahtera dan dikenal sebagai pribadi yang lembut serta murah hati. Pria yang berasal dari klan Umayyah itu merupakan salah satu sosok pertama yang memeluk Islam bersamaan dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kelahiran Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun kelima sesudah tahun gajah. Ia pada tahun 573 Masehi di Mekah. Nama kunyah beliau adalah Abu Amr dan Ani Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi Amirul Mukminin Zunnuraini, yang telah berhijrah 2 kali dan suami dari kedua orang putri Rasulullah SAW. Ibu beliau yang bernama Arwa binti Quraisy bin Robi'ah bin Hubaib bin Abdushi Syam, dan neneknya bernama Ummu Hakim Al-Baidah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah dari pihak bapak. Ayah beliau yang bernama Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdu Syam. Beliau adalah seorang yang rupawan, lembut, mempunyai jenggot yang lebat, berperawakan sedang, berambut lebat, bentuk mulutnya bagus, kulitnya berwarna sawo matang. Dikatakan bahwa pada wajah beliau terdapat bekas cakar. Dari Az-Zuri berkata, beliau atau Utsman memiliki wajah rupawan, bentuk mulut bagus, berbahu bidang, berdahi lebar, dan mempunyai kedua telapak kaki yang besar, kaki lebar. Beliau memiliki akhlak yang mulia, sangat pemalu, dermawan, dan terhormat. Keistimewaan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang pertama, berita gembira bahwa beliau adalah penduduk surga. Yang kedua, Utsman adalah salah seorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dan berhijrah 2 kali. Yang ketiga, kabar gembira bahwa beliau mati syahid. Sistem pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Pasca meninggalnya Rasulullah SAW, umat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan Utsman bin Affan yang berjalan selama 12 tahun memiliki peran penting dalam kemajuan umat Islam. Bidang pemerintahan pada masa Utsman dijalankan secara baik. Hal tersebut bisa dilihat dari kejayaan pemerintah Islam. Masa pemerintahan Utsman bin Affan memiliki peran dalam mengembangkan kekuasaan Islam. Politik ekspansi dilaksanakan Utsman ke daerah-daerah seperti Azerbaijan pada 24 Hijriah atau 645 Masehi, Arai pada 24 Hijriah atau 645 Masehi, Alexandria pada 25 Hijriah atau 646 Masehi, Tunisia pada 25 Hijriah atau 646 Masehi, Tabaristan pada 30 Hijriah atau 651 Masehi, dan Siprus pada 27 Hijriah.
Daerah tersebut menjadi kekuasaan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan memperlihatkan kejayaan Islam. Kisah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang kaya raya. Utsman bin Affan Al-Mawi Al-Quraisy, akrab disapa dengan Abu Abdullah. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Utsman dikenal sebagai seorang pedagang kain yang kaya raya dan dermawan. Dia terkenal dengan ahli ekonomi, dengan jumlah ternak yang dimilikinya melebihi peternak-peternak lainnya. Utsman disebutkan termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalin, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman. Utsman selalu menggunakan kekayaan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah. Dikutip dari buku Pemuda yang Dicintai Langit karya Dwi Rahayu, Utsman membeli sebuah sumur yang sangat jernih airnya, kemudian sumur itu dia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Dia juga memperluas masjid Madinah dan menyumbangkan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda serta 1000 dirham untuk perang Tarbuk. Akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuat dipilih lagi memimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tidak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Karena tak dianggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya, rumah Utsman pun dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Riwayat lain mengatakan wafat pada pertengahan Tasyrik tanggal 12 Zulhijjah dalam usia 80 tahun lebih. Beliau dibunuh oleh kaum pemberontak atau Khawarij di rumahnya. Diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitabnya Hulyah Al-Auliyah dari Ibnu Syirin, ketika Utsman dibunuh, maka istri beliau berkata, mereka tega membunuhnya, padahal mereka menghidupkan seluruh malam dengan Al-Quran. Kesimpulannya adalah, Khalifah Utsman adalah orang yang berhati mulia, sabar dan dermawan, terutama untuk kepentingan jihad Islam. Usaha Khalifah Utsman dalam meluaskan wilayah Islam sangatlah banyak. Di antaranya merebut daerah Iskandariyah dan Khurasan, sehingga muncullah suatu usaha untuk membuat armada laut. Hal lain yang berhasil dilakukan oleh Khalifah Utsman dan sangat bermanfaat bagi umat sepanjang masa adalah menyusun mushaf Al-Quran yang dikumpulkannya dari istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Hafsah, yang kemudian mengirimkannya agar diperbanyak ke berbagai daerah otonomnya. Meski begitu, dapat disimpulkan pula bahwa kepemimpinan Khalifah Utsman sangat produktif. Banyak hal yang telah dicapai dengan gemilang dengan usia Utsman radhiyallahu an yang sudah tua yakni 70 tahun di awal menjabat hingga 82 tahun ketika beliau wafat. Betapa usia tak menyurutkan niat beliau untuk mengabdi demi tegaknya bendera Islam di dunia. Sekian yang dapat saya jelaskan pada materi Khalifah Utsman bin Affan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.